Kita udah pernah bilang kita siap hidup gak kaya-kaya amat, yang penting cukup selama nilai kita bisa kita pegang. Dan itu yang gue pegang. Dan mungkin teman-teman bisa lihat juga, sebetulnya di sekitar kita tuh banyak loh contoh kasus yang orang itu membuang reputasi, gak peduli apa-apa, digaspol. Memang dalam jangka waktu pendek dia kelihatan hebat banget, tapi jangka panjangnya hilang. Relasi jangka hilang panjang pak, hilang. Dalam jangka panjangnya dia hilang. Kenapa? Dengan gak menjaga reputasi lu tuh celahnya banyak banget. Gue gak bisa ngomong mana salah mana enggak, tapi ketika lu get so much attention dan highlight, lu harus ready dengan semua konsekuensinya ketika fondasi lu belum kuat. Ini bener banget, karena apa gini, tendensinya orang ngurung diri sebetulnya ketika mereka tuh lagi ngerasa hopeless atau desperate atau stres pasti. Sehingga mood ketemu orang gak ada, karena harus ceritain kabar buruk atau memberikan kabar dirinya sedang tidak baik-baik saja atau dalam kondisi yang jelek tuh gak enak. Dari buku 48 Laws of Power Part 2. Saking serunya kita bikin part 2. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Ini no look pass. Nggak bisa lolos. Nggak bisa lolos. Mau cari power? Join kuliah realistis ini. Oke, lanjut ya. Ini poin selanjutnya. Tadi gue ada sebut mention sedikit. Bahwa hemat energi lu dan tetap fokus ke titik strength lu. Oke, gimana elaboratnya? Di sini dia ngejelasin bahwa energi kita tuh terbatas. Oh, ini sebenarnya ngomongin efektif dan efisien kayak 80-20 tadi dong. Iya, betul. Karena energi kita terbatas, so kita perlu perhatiin poin-poin penting dalam hidup kita tuh apa aja. Betul. Gitu, dan fokus di situ, jangan fokus yang lain. Itu gue agree sih. Itu sebenarnya mirip kayak yang kita bahas di Finding Your 20 ya. Betul. 80-20. Ya, Jadi mirip. ketika lu udah mulai ketemu strength-nya, ya fokus yang align di sana. Karena yang lain jatuhnya cuma buang-buang energi sebetulnya. Ya, lu jadi capek tanpa hasil yang signifikan. Ya. Oke. Selanjutnya ini kita pasti agree. Jangan isolasi diri. Oke. Itu berbahaya. Di sini buku ini bilang ngurung diri tuh kelihatannya aman. Kayak gak ketemu siapa-siapa. Justru sebaliknya itu destroy you. Karena lu ketinggalan informasi. Betul. Lu kehilangan koneksi. Lu gak bisa belajar. Lu kehilangan kesempatan. Ya. Ini bener banget, karena apa gini, tendensinya orang ngurung diri sebetulnya ketika mereka tuh lagi ngerasa hopeless atau desperate atau stres pasti. Sehingga mood ketemu orang gak ada, karena harus ceritain kabar buruk. Atau memberikan kabar dirinya sedang tidak baik-baik saja atau dalam kondisi yang jelek tuh gak enak. Tapi balik lagi, kemarin kita baru ngobrol sama temen gue tuh. Ya kemarin ini gue udah bilang ke dia juga, kemarin gue jadiin bahannya story untuk belajar. Buat inspirasi gitu ya, kan, buat orang inspirasi. Sempet lah satu divisi kena cut gitu ya. Layoff ya semua. Iya, akhirnya dia dari bulan, beberapa bulan lah ya udah. Dan ini tough ekonomi, cari kerja tuh susah pak. Dan ternyata kemarin gue liat tadi baru ngobrol sama dia dan bilang thank you banget teh, ini benar-benar Tuhan pakai lu jadi berkat buat gue. Dan gue hari itu sebetulnya sudah dalam kondisi stres yang gak mau ketemu orang. Wow, relate banget sama itu. Iya, tapi akhirnya ketika cewek gue ngajak dan dia bilang, oh ketemunya Theo, Dita gitu-gitu, ini positif lah kata dia. Gue mau tetap ketemu. Dan dia bilang satu hal yang menurut gue keren. Ya memang gue lagi gak baik-baik aja, gue gak baik-baik aja. Gue akan datang dan gue memang akan bilang ya gue lagi gak baik-baik aja loh. Tapi gue akan tetap datang. Wow. The moment hari itu dia datang, kan gue udah bilang ya, siang gue ketemu teman gue yang lagi cari manajer. Malam ketemu dia. Di malam itu pun kita lagi komsel, bila cerita satu-satu. Terus gue udah bilang dalam hati gue, karena gue udah dapet heads up dari Dita sebetulnya. Gue udah bilang, dan ini gue ngomong ke dia kemarin. Gue bilang, kalau dia open, kondisi dia lagi kena insiden itu kemarin, maksudnya satu divisi kena cut off, gue akan konekin dia. Siapa tahu jadi kerjaan baru buat dia. Tapi kalau nggak open, nggak apa-apa. Berarti kan ada dua. Yang pertama dia show up, kedua dia cerita. Ya dia open ya. Dia open. Dan akhirnya gue bilang, lu mau kerja bagian ini nggak? Mau teh? Gue tanya temennya di sebelah, yang pernah kerja bareng dia depan dia. Lu bisa rekomen nih orang kerja bagus atau nggak? Kalau soalnya gue kejar lo kalau sampai ternyata dia kerja gak bagus. Kan? Karena muka gue. Bagus teh, gue kerja sama dia itu bagus, oke. Gue pegang kata-kata dia, oke, gue WhatsApp sekarang. Gue WhatsApp langsung, tektok, gue kirimin CV-nya, tektok. Puji Tuhan kemarin dia udah punya kerjaan full time sekarang. Gue juga udah ketemu tuh. Udah ketemu kemarin kan. Dan jadi berkat. Dengan dia show up hari itu, dengan dia being vulnerable hari itu, dengan ngomong apa adanya dan dia menerima. Tuhan bisa pakai gue
jadi berkat buat dia, Betul. menyambung kehidupan dan sekarang punya full time job baru di industri yang baru dengan kesempatan belajar hal yang baru. Iya. Hanya dengan tidak mengurung diri. Karena lu membiarkan, kalau lu percaya sama Tuhan lu ya, maksudnya apapun lah yang di atas gitu ya. Kalau percaya Tuhan lu, Tuhan tuh sayang sama kita dan selalu memberikan pertolongan, tapi itu pasti lewat orang lain. Iya. Karena kita hidup itu gak mungkin tiba-tiba di depan rumah jatuh, duar surat begitu dibuka, selamat Anda di hire. Betul. Gak mungkin. Betul. Gitu loh. Maka show up aja itu udah menurut gue sangat respectable. Dan gue refleksi juga tadi ketika kita lagi pusing bisnis. Kadang kan nggak ada masanya kita juga nggak selalu. Gak mood lah. Kita pasti pusing lah. Kayak sekarang ada bisnis ini ada problem. Tapi ketika kita ketemu orang, kita tuh bisa ketemu solusi loh. Iya. Bisa belajar banyak solusi. Pak, kita itu dalam kondisi lagi stres dan susah aja. Kita ketemu orang kita nggak pernah malu bilang memang kita lagi cari jalan. Iya. Kemarin kan gue ketemu yang ini kan, yang konglomerat Jepang, yang suaminya punya perusahaan TBK di Jepang, ingat gak? Dia bilang ke gue apa? Gila, muka lu beda banget ya. Maksudnya sekarang sama pada waktu pertama kali gue ketemu lu. Gue bilang kenapa? Yang dulu kelihatan lagi struggle cari jalan ya. Iya kata dia. Bro, dari muka orang bisa lihat. Iya sih. Tapi kan show up. Betul. Iya, tapi kita kenalan. Sampai kemarin ketemu dalam kondisi yang udah jauh lebih baik. Dia bilang gila, muka lu sekarang udah secure, udah tenang banget, keren. Dia bilang dia sampai kaget dan bangun relasi. Iya. Ini juga gue suka. Jaga reputasi mati-matian. Karena reputasi itu adalah aset terbesar yang kita miliki. Itu gue agree. Itu yang gue pegang sampai sekarang. Menolak campaign yang nilainya besar, miliaran. Karena gue mau jaga brand yang gue pilih. Kita menolak project-project yang arahnya tidak baik, yang kelihatannya besar tapi tidak beretika. Itu kita jadi prinsip kita sampai sekarang. Dan bahkan kan kita udah pernah bilang kita siap hidup gak kaya-kaya amat, yang penting cukup selama nilai kita bisa kita pegang. Dan itu yang gue pegang. Dan mungkin teman-teman bisa lihat juga, sebetulnya di sekitar kita tuh banyak loh contoh kasus yang orang itu membuang reputasi, gak peduli apa-apa, digaspol. Memang dalam jangka waktu pendek dia kelihatan hebat banget, tapi jangka panjangnya hilang. Hilang. Relasi jangka panjangnya. Pak, hilang. Dalam jangka panjangnya dia hilang. Kenapa? Dengan gak menjaga reputasi lu tuh celahnya banyak banget. Paham. Jaga reputasi aja bisa tiba-tiba dibikin celah. Iya, bisa di framing. Apalagi iya gue yang jaga reputasi di framing. Nah ini terakhir deh ya, closing terakhir. Ini gue mau pick yang agak-agak falas kedengarannya gitu ya. Jangan pernah outshine the master. Artinya jangan pernah terlihat lebih bersinar daripada atasan lu. Gue bacain dulu deskripsinya biar gue gak salah gitu ya. Bikin orang di atas lu itu selalu ngerasa lebih superior. Ini bukan soal pura-pura bodoh, tapi soal kecerdasan sosial. Kalau lu kelihatan terlalu brilian di depan bos atau mentor lu akan nge-trigger insecurity. Dan itu berbahaya. Banyak orang karirnya stagnan bukan karena kurang kompeten, tapi justru karena terlalu kompeten dan terlalu kelihatan. Nah ini kan gue bilang menurut ini agak kontroversi sedikit ya. Tapi ini tepat ya. Oke. Menurut gue lu harus bersinar di kondisi yang tepat. Kalau enggak memang lu diinjek pak. Oke. Lah sekarang menurut lu semua bisnis yang sukses banget itu setelah sudah banyak bisnis yang hampir outshine mereka dan salah satu mati pasti bisnisnya. Betul. Simple. Gak usah ngomongnya mafia ya. Gak usah ngomongnya mafia ya. Oh ini bisnis bagus ya. Beli aja. Mati. Iya. Banyak strategi bisnis ngapain? Akuisisi matiin bisnisnya. Dan itu kan yang dilakukan. Ini konteks lebih besar ya. Instagram kan. Iya. Ya kan Instagram shining. Beli Facebook. Selesai. Tapi balik lagi. Ini terms bisnis. Gue gak bisa ngomong mana salah mana enggak. Tapi ketika lu get so much attention dan highlight. Lu harus ready dengan semua konsekuensinya. Ketika fondasi lu belum kuat. Oke. Dan ini gimana cara ngebalance ya? Apakah ini perlu dibalance? Karena kan di satu sisi kita harus excellent. Lu perlu step by step dan menurut gue menjaga relasi dengan baik dengan semua stakeholder. Maksud gue gini. Kita kerja tuh gak bisa pilih atasan. Kalau kita dapat atasan yang narsistik atau egonya tinggi. Kita bisa kredibel. Tapi kita bisa juga tetap memberikan dia kredit. Biarpun lu bilang menjilat nih ya. Tapi lu bedakan in different way ya. Menjilat tuh kayak bapak mah paling hebat. Enggak. Enggak. Oh kalau kerjaan kamu bagus ya? Iyalah, siapa dulu supervisornya? Gua dapat bagus, dia dapat bagus. Ya, paham.
Paham. Kreditnya itu angle yang berbeda loh dengan cara kerjaan lu bagus ya. Iyalah gue kerja bagus, atasan gue goblok. Gak kayak atasan gue gitu kan. Iya lebih cocok gue yang jadi atasan. Mati lu pasti. Betul. Apa lu mau bilang gak bisa hidup? Iya ini dunia. Iya, perusahaan bukan perusahaan lu terima. Betul. Gimana pun atasan lu ya atasan lu kan. Atasan lu ya atasan lu. Iya, lu harus respect. Gak usah kayak gitulah sekarang. Ini buat pelajaran nih buat yang denger juga semua ya. Ketika lu namanya bawahan, tugas lu itu adalah pertama memberikan atasan lu rasa secure, delegasikan pekerjaannya ke lu. Which is mau gimana pun atasan lu ngomong, biasakan oke Pak, koma. Siapa? Gitu. Tapi Pak mungkin dari data yang saya lihat ada baiknya tambahan seperti ini. Tapi zaman sekarang adalah zaman dimana enggak gitu Pak. Iya. Enggak, bukan. Tapi itu nyebelin sih. Hah? Tadi contohnya gue bilang buku ini sama, dibilang beda, ujungnya sama. Gen Z, kamu di sana ya. Itu hati-hati balik lagi. Karena kombinasi yang paling bagus adalah kombinasi orang yang bertalenta dan orang yang bisa positioning diri. Itu semua orang pasti mau naikin. Kenapa? Karena mereka merasa ketika naikin orang ini, dia pun dapat value-nya. Ketika lu bisa bilang, iyalah kerjaan gue bagus, atasan gue dia. Itu orang dinaikin, atasannya namanya juga naik lagi. Karena ngejaga perasaan dan emosi. Ngejaga nama baik orang juga Pak, itu penting. Betul. Setuju. Itu pun apply ke suami istri Pak. Kok bisa lu kayak gini? Iyalah suami gue begini. Oke, berarti outshine di sini adalah tahu positioning. Tahu positioning, bukan masalah kayak kok gitu lu jilat aja lu kerendam terus. Enggak, ada waktunya kok lu shine. Nice. Tapi kan jangan sampai sebelum waktu lu dipatahin orang. Cuman karena cara mainnya gak soft. Bukan berarti kayak licik, bukan. Ini namanya bijak. Bukan compete sama atasan lu sama temen lu gak? Bukan. Tapi memang kalau dapet yang ekstrim banget lo akan setengah mati ya. Itu ya part of the job lah. Tapi selama dapet yang masih bisa ini ya kita elaborate aja loh. Coba deal with it ya. Iya. Maksud gue kayak ya ini mungkin lu tau lah ada orang bilang, kok si ini gila ya, maksudnya lu ngejar followers ini 4 kali lipat 5 kali lipat dari yang ini. Hey, gue kalau nggak ada dia nggak konten loh. Iya betul. Hey, gue belajar konten dari dia loh. Betul lagi. Dan kreditnya gue selalu berikan. Bahwa kayak, gue tuh bisa kayak gini belajar dari dia loh. Betul. Even though gue 5 kali lebih besar dari dia, gue akan tetap kasih kredit itu. Iya, kalau nggak ada dia soalnya nggak jadi lu. Enggak. Iya kan? Iya. Tapi ada yang lain kan? Betul. Dan tidak menjatuhkan orang. Betul. Tapi malah mengangkat orang. Iya. Apa ruginya sih kita hidup mengangkat orang kalau memang orang itu bisa diangkat dan memang punya kualitas pantas diangkat, kecuali ya sorry tuh saya lu apes ketemu yang udah parah banget ya. Ya udahlah itu keluar aja gitu deh mau ngomong apa. Cari atasan yang lebih baik gitu ya. Iya, tapi selama masih bisa ya coba aja dielaborate kan gitu. Oke, mantap kayaknya udah. Ini malah lebih panjang part 2. Iya, soalnya seru ini. Seru ya. Ini ada banyak poin kontroversi apa part 3 nanti. Oke, kalau gitu sampai cukup sekian deh. Sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya.